Sipilnya, selamat datang di Ngopi Sipil, ngobrol pintar bareng Barudak Sipil. Nah, podcast ini berada di bawah naungan bidang akademik dan profesi Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi berbobot perihal kerja praktek ataupun dunia perkuliahan ataupun organisasi. Nah, di episode kali ini kita bakalan mengangkat tema dari bangku kuliah hingga ke lapangan, berbicara tentang organisasi, mata kuliah, akademik, serta praktek-praktek dan kerja lapangan. Jadi buat sipilan-sipilan di luar sana, anggap aja kita lagi ngobrol-ngobrol santai tapi berbobot. Nah, langsung saja kita panggil narasumber kita yang luar biasa dan sangat hebat, yaitu Bang Handika Pratama. Assalamualaikum. Sebelumnya Bang, perkenalan dulu kepada sipilan-sipilan di luar sana. Nama Abang, serta kita panggil kakak aja atau Abang nih Bang? Panggil kakak aja. Oh kakak ya, berarti Kak Handika Pratama ya? Betul. Oke, sekarang tolong diperkenalkan diri dulu Kak, untuk nama serta angkatan dan sekarang lagi kesibukannya apa ya? Oke, siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Handika Pratama, NPM saya 053119018. Kebetulan saya sekarang ada di semester akhir, sedang menyusun tugas akhir. Kebetulan juga dari waktu yang cukup panjang, saya diberi kesempatan oleh teman-teman untuk memberikan referensi atau suatu motivasi untuk adik-adik ke depan mengenai dunia perkuliahan dan kerja praktek berikut dengan organisasinya. Baik, Kak Handika Pratama ini tuh akan berbagi pengalaman kepada kita semua tentang organisasi, tentang pengalamannya selama di teknik sipil, serta kerja prakteknya ya Kak ya. Sebelum kita berbicara tentang kerja praktek, kita mulai dari awal dulu nih Kak. Sebenarnya apa sih alasan kakak untuk memilih teknik sipil? Itu tuh kan biasanya kan zaman sekarang tuh banyak orang yang kayak ikut teman-temannya atau kayak disuruh orang tuanya atau kayak just for trend gitu kan. Nah kira-kira untuk Kak Handika Pratama itu masuk teknik sipil tuh karena apa dan sesuai ekspektasi gak setelah masuknya? Ya, ini jadi cukup menarik ya. Awal saya mengetahui teknik sipil ini sebenarnya itu tidak sengaja. Jadi waktu awal saya lulus SMA itu sebetulnya saya ingin masuk ke dunia olahraga. Atau sebenarnya cita-cita saya setelah lulus itu pengen menjadi guru olahraga. Wow. Nah, seiring berjalannya waktu karena mungkin belum rezekinya, SBMPTN SMPTN dulu kan. Iya. Berikut nyoba mandiri juga, saya belum keterima. Nah, lalu waktu itu tuh orang tua bilang, coba kamu cari jurusan lain, jangan ambil jurusan itu aja. Nah, di situ tuh saya bingung, jujur, mau nyari jurusan apa dan masa depan saya mau kemana gitu kan. Nah, berhubung saya memiliki rekan-rekan yang cukup banyak, ada salah satu rekan saya yang dulu tuh main ke rumah. Jadi layaknya kita anak muda untuk ngopi gitu kan, ketemu di rumah gitu kan. Nah, beliau tuh udah bekerja dan beliau bawa kerjaannya nih ke rumah saya nih di kamar. Nah, dia tuh nunjukin, nih kerjaan gua, lu paham nggak? Kata. Nah, setelah saya lihat itu, kalau saya tahu sekarang itu namanya itu gambar kerja. Nah, yang saya tanya tuh bukan tentang kerjaannya, tapi lu bisa sih kerja di sini dengan santai gitu, dengan waktu yang tidak monoton gitu. Rata-rata kan kalau misalnya kerja di pabrik masuk jam 8, pulang sore jam 4 gitu. Nah, kalau dia ini bebas. Nah, itu saya dalamin dari situ. Pertamanya motivasinya terlihat dari situ gitu. Oh, kerjanya enak. Terus saya lihat gajinya juga segitu, dia baru lulusan SMA gitu. Bukan sarjana sipilnya gitu. Gajinya udah cukup lumayan gitu. Makanya wah, ini menarik nih gitu. Nah, setelah itu saya browsing teknik sipil itu seperti apa sih gitu kan. Nah, setelah saya browsing memang
tantangan beratnya itu setelah saya browsing itu ada yang namanya pelajaran hitung-hitungan gitu. Oke. Pasti kan, Relate itu semua iya ya, Pak teknik ya. sipil kan memang seperti itu Iya, gitu kan. 80% ya. Nah, kebetulan saya SMA negeri IPA, cuman saya tidak terlalu menguasai tentang hitungan, Oke. tapi saya punya basic yang uh, dulu saya bisa gitu. Kenapa saya nggak berani saat ini? Nah, sebelum saya masuk ke teknik sipil, saya sambil nyari-nyari tahu bagaimana sih lulusan SMA tuh bekerja gitu, dan dibayarnya seperti apa sih gitu. Nah, setelah itu saya setelah bekerja ini tuh wah ternyata memang cukup berat. Waktu kita tuh benar-benar diambil, dikuras gitu. Saya mikir panjang dan kenapa ketika saya punya kesempatan untuk lebih baik, kenapa saya harus ambil yang sifatnya hanya sementara gitu. Maksudnya sementara itu seperti oke sekarang saya digaji enak sama pabrik gitu. Iya. Nah, belum tentu nanti setelah saya tua saya bisa seperti sekarang gitu kan. Iya. Apalagi dulu tuh lagi ramenya 2019 kan ada rancangan undang-undang KUHP ya sama Cipta Kerja. Nah, itu saya lihat wah potensi ke depan tuh berbahaya kalau misalnya saya tidak lanjutkan studi gitu. Karena lulusan sarjana aja dari sekarang mungkin menurut saya susah nyari kerja gitu. Apalagi saya yang lulusan SMA. Nah, kembali lagi saya dalamin teknik sipil. Wah, menarik nih. Karena saya melihat dari passion kerjanya gitu kan. Dari lingkungannya ini saya banget gitu loh. Karena saya senang bersosial, saya senang juga bekerja di lapangan gitu kan. Makanya coba saya dalamin gitu. Berarti kesimpulannya niat Kak Handika untuk masuk teknik sipil itu karena prospek kerja yang luar biasa ya, Iya. dan termotivasi dari teman Kak Handika. Nah sejauh ini setelah Kak Handika masuk ke dunia perkuliahan teknik sipil, kira-kira sesuai ekspektasi gak sih sama di awal gitu? Kan pasti ada aja yang kayak, oh my god, ini kayak nggak gue banget gitu kan, itu gimana tuh Kak? Nah, itu karena saya tipikal orang yang sebelum melangkah tuh selalu mencari referensi. Artinya saya selalu petakan terlebih dahulu ke depan tuh apa yang bakal saya hadapin gitu. Nah, dari yang tadi saya browsing itu, ternyata ketika saya setelah masuk, ternyata itu memberikan jawaban bahwasannya apa yang saya browsing itu benar gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya kalau disebut kaget saya tidak terlalu kaget. Malah saya lebih kaget ketika di dunia perkuliahan itu ternyata tidak sempit yang ada di Google gitu. Ternyata masih banyak banget hal-hal yang perlu saya pelajarin gitu. Bukan hanya tentang akademik atau ilmu keprofesiannya gitu. Ternyata teknik sipil itu cukup luas sifatnya gitu, tidak melulu tentang materi seperti itu. Eh, Sejauh ini di perjalanan kakak di bangku kuliah teknik sipil, kakak pernah gak sih ngerasa kayak, aduh, kayaknya udah jenuh nih atau kayak menyerah gitu kak? Soalnya kan banyak dari luar sana teman-teman kita tuh yang pada kalau udah nyerah gitu kayak udah patah semangat, mereka tuh bakalan lebih baik mundur gitu. Kira-kira kak pernah gak sih di titik itu? Saya berada di titik jenuh itu pada saat semester 5. Pada saat itu tuh memang saya merasa di semester itu lulus masih cukup lama gitu kan. Sedangkan tuntutan dari keluarga udah pengen cepet-cepet lulus, dan realita di lapangan kuliah teknik sipil itu kan tidak mudah gitu kan. Baik. Makanya saya sedikit ada rasa jenuh di situ. Saya ingin memilih kemana, dan ketika saya memastikan saya harus bertahan, saya juga harus memastikan ketika saya lulus saya udah terjamin. Artinya saya sudah siap bertarung di luar sana dengan sarjana-sarjana yang lain gitu. Baik, selanjutnya kita bakal berbicara tentang akademik ya kayak sebelumnya untuk introduce itu udah cukup gitu. Nah di akademik ini tuh aku ingin bertanya nih kak perihal mata kuliah. Sejauh ini menurut kakak apa mata kuliah yang menurut kakak tuh kayak cukup menguasai gitu dari berapa banyaknya mata kuliah di teknik sipil? Kalau mata kuliah yang saya kuasai sebenarnya cukup lumayan banyak, karena memang semua mata kuliah yang ada di teknik sipil itu bahasa kasarnya itu bisa jadi uang. Pertama RAB gitu ya, atau gambar. Nah, kedua mata kuliah itu tuh bisa jadi uang. Ketika kalian menguasainya, kalian bisa jadi satu bidang atau satu profesi yang itu tuh jadi penghasilan kalian gitu. Contoh gambar.
kalian bisa jadi drafter, gitu kan? Kalian bisa jadi perencana. RAB pun sama, satu paket dengan gambar gitu kan. Apalagi kalian bisa menguasai struktur, Oke, baik. itu lebih Baik lagi ya. baik lagi gitu loh. Nah, setelah berarti kesimpulannya mata kuliah yang yang Kak Handika cukup kuasai apa Kak? Gambar dan RAB. Gambar kerja dan RAB ya. Iya. Nah, setelah yang cukup kamu kuasai, kira-kira yang untuk mata kuliah yang menantang itu apa ya Kak? Biar teman-teman sivil yang lain itu lebih apa ya, lebih belajar lagi gitu, lebih proper lagi untuk masuk ke dunia teknik sipil nih. Sebenarnya yang cukup menantang tuh struktur, Oke, baik. karena emang struktur tuh itulah apa kasarnya yang jadi proyeksi pembeda kita sarjana dengan SMA gitu kan, karena kita lebih bisa menghitung atau bisa menganalisa struktur tersebut itu dengan rumus-rumus yang kita pelajari di kuliah. Sebenarnya itu sih. Oke, baik, untuk perihal akademik dan mata kuliah, kira-kira kakak bisa kasih tips kayak ini ke teman-teman yang lain, ke sipil-sipil yang lain untuk lebih berproper untuk mata kuliah teknik sipil. Tipsnya apa nih kak buat belajar perihal mata kuliah teknik sipil? Ya kalau dibilang proper sih, tips dari saya sih lebih mahasiswa sekarang tuh lebih bisa bersama aja kan. Karena misalkan dari satu angkatan ada 90 orang ya. Menurut saya itu dari 90 itu tidak akan semua itu menguasai struktur gitu kan. Semua menguasai jalan gitu kan. Semua menguasai gambar gitu. Nah, makanya sebenarnya keuntungan dari teknik sipil di kita ini, khususnya di Pakuan, ya kekeluargaan kita kan sangat erat. Gitu kan? Solidaritas ya kak? Solidaritasnya sangat tinggi gitu. Makanya sebenarnya itu yang harus dimanfaatkan gitu. Ketika kita emang tidak bisa digambar, ketika emang kita tidak bisa di RAB, sebenarnya itu ada banyak peluang relasi kita untuk belajar sesama mahasiswa, mau teman angkatan, abang-abangnya, teteh-tetehnya gitu. Atau bahkan saat ini itu kan ada alumni ISS gitu kan. Kita bisa lebih survive lebih jauh gitu untuk mendapatkan ilmu yang sebelumnya kita belum bisa dapat gitu. Baik. Nah, jadi itu ya teman-teman sipilian-sipilian tips untuk survive di mata kuliah teknik sipil dari Kak Handika. Nah, sekarang kita bakal masuk ke fase yang luar biasa, yang sangat menarik serta sangat banyak orang-orang yang bertanya gitu, yaitu perihal kerja praktek atau KP. Nah, boleh ya Kak aku tanya-tanya perihal kerja praktek kakak dan Boleh. KP kakak gitu? Atau disingkat sebagai KP ya? Iya. Nah, kira-kira kemarin KP kakak itu di mana dan kakak ditempatkan sebagai apa? Oh iya. Jadi saya tuh kemarin KP mulai di 1 September 2025 itu di proyek jalan tol Harbor Route 2 Tanjung Priuk Pluit. Jauh sekali ya kayak Ya menantang. lumayan. Ya. Tapi memang itu sesuai apa yang saya harapkan dulu mengenai pendalaman ilmu dari jembatan layang tersebut gitu. Khususnya kan ada material box girder gitu. Sebenarnya saya dulu tuh sempat terpikir atau bingung gitu. Kenapa jembatan layang ini yang tadinya segmen atau pipihan kecil itu bisa satu dan kuat menahan beban itu. Nah, makanya saya tertarik untuk kerja praktek itu di proyek tersebut gitu. Nah, baik. Berarti kan kakak banyak belajar ya perihal di KP gitu. Nah, kira-kira menurut kakak ilmu perkuliahan apa sih yang paling terasa terpakai gitu atau sangat bermanfaat gitu. Sebenarnya semua mata kuliah bermanfaat ya kayak. Cuman yang paling terasa terpakai di lapangan apa dan ataukah di lapangan tersebut kakak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang kakak belum bisa dapat di perkuliahan tersebut? Ya, pertama yang sudah jelas terpakai itu ilmu struktur. Karena perhitungan beban, kalau dulu kan saya masih mekanika rekayasa. Kalau sekarang kan udah berganti mata kuliahnya namanya analisis struktur ya. Nah, itu tuh yang namanya momen. Di sana tuh benar-benar dihitung gitu. Perhitungan beban di sana tuh benar-benar bukan hanya sekedar asumsi, tapi logikanya juga bermain di sana. Nah, selain itu sebenarnya karena ini proyek strategis nasional, manajemen konstruksinya itu benar-benar juga sangat apa ya, bisa dibilang detail lah. Kalau di perkuliahan kan hanya sebatas gambaran luas gitu, masih general gitu kan. Kalau di sana tapi cukup detail, di mana koordinasi antara tiap-tiap
apa, konsultan, terus kontraktor pelaksana, subkon, itu benar-benar apa ya namanya, birokrasinya tuh berjalan gitu, dan itu harus sesuai prosedur semua gitu. Satu nggak bisa jalan, yang ini juga nggak bisa, seperti itu. Jadi koordinasinya benar-benar, komunikasi itu penting sana. Baik, kalau misalnya secara singkat, kakak bisa gak ceritain pengalaman kakak secara singkat perihal kerja praktek tersebut? Pengalaman singkat saya sebenarnya kemarin tuh saya baru melihat secara langsung mengenai metode. Pertama, KPC ini kan meninjau tentang post tension box girder, di mana pekerjaan post tension itu ada yang namanya stressing dan growthing. Nah, pekerjaan stressing ini merupakan pekerjaan penarikan kabel baja tendon, atau di situ tuh yang disebut strand. Kabel strandnya itu ditarik kemudian, itu menggunakan alat jack. Nah, ada pula pekerjaan growthing. Pekerjaan growthing itu adalah pekerjaan memasukkan apa namanya, semen untuk mengurangi korosi pada strand tersebut. Nah, itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya ke depan tuh bisa saya pelajari lebih dalam mengenai optimalisasi dari pekerjaan tersebut, karena memang yang saya lihat di lapangan itu ini pekerjaan yang sangat jarang gitu. Baik, kalau misalnya berbicara tentang KP, kira-kira kakak Kak Handika ini ada pesan dan kesan atau tips gitu buat teman-teman di luar sana, kan banyak banget teman-teman kita sipilian yang mereka tuh belum siap untuk KP karena takut ngerasa kayak pedoman yang mereka punya nih, mata kuliah mereka ini belum bisa terrealistiskan kan. Nah, kira-kira apa sih tipsnya sampai mereka bisa siap untuk menjalani sidang KP, Kak? Oh iya, jadi untuk tips buat teman-teman, jangan takut sebelum kalian mencoba. Pertama itu. Kedua, coba kalian bangun komunikasi dengan para alumni, karena jujur saya kemarin pun itu dibantu oleh alumni kita dari IASS untuk mendapatkan tempat atau lokasi kerja praktek gitu. Dan jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya, karena kalau misalkan dengan alumni itu kita lebih enak bertanya, lebih enak berdiskusi, dan lebih enak untuk mendalami suatu hal yang ada di lapangan gitu. Nah, maka dari itu, sebelum kalian mencoba, kalian hilangin dulu yang namanya rasa takut, karena rasa takut tersebut hanya di awal. Ketika nanti sudah mencoba, saya yakin kalian juga pasti ketagihan gitu. Karena apa? Karena ilmu yang ada di dunia kuliah ini, itu ilmu yang semua tuh di lapangan ada gitu. Dan nanti kalian pasti merasa, oh ini loh yang kita pelajari, oh ini loh yang kemarin kita hitung, oh ini loh yang kita gambar gitu, oh ini yang namanya tendon, oh ini yang namanya box girder, seperti itu. Baik Kak, nah berbicara tentang kerja praktek ataupun KP, kan zaman sekarang itu udah mulai rada susah ya Kak buat adik-adik tingkat kita atau siswa-siswa luar sana yang mencari tempat KP. Kira-kira dari kakak ada gak sih tips kayak buat agar lebih mudah gitu mencari tempat KP atau kerja praktek? Ya, jadi terkait kerja praktek ini, sebetulnya yang pertama itu kita harus pelajarin dulu aturan atau cara main yang ada di program studi kita gitu. Karena apa? Karena di sana kan ada persyaratan untuk tempat, lokasi dan tinjauan dan lain-lainnya gitu. Nah, sebetulnya kalau untuk soal lokasi, kita bisa coba manfaatkan atau minta tolong. Kita kan ada yang namanya Ikatan Alumni Sarjana Sipil gitu. Baik. Nah, sebenarnya lulusan dari teknik sipil di kita ini kan banyak, gitu kan? Tersebar luas ya Kak ya? Tersebar luas gitu. Nah, makanya kenapa sih kita tuh tidak bisa gitu mencari informasi atau mengulik dari abang-abang kita ini gitu. Dan lagi ya memang untuk tempat KP sendiri kan tidak semua itu proyek bisa dijadikan tempat KP. Baik, benar sekali. Nah, makanya sebenarnya ini tuh perlu ada yang namanya konsolidasi Baik. dari himpunan untuk mengakomodir teman-teman yang KP gitu, berkoordinasi dengan IASS. Sebenarnya saya pribadi pun kemarin jujur saya ditolongin sama IASS sendiri gitu, khususnya dari ketuanya Bang Yogi, dari ketua IASS gitu kan, direktur dari Tensindo juga gitu. Nah, beliau yang mengarahkan saya untuk coba dalamin nih hal ini gitu. Nah, sebenarnya dari KP juga kan bukan hanya sekedar kerja praktek melihat gitu kan, orang yang kerja kita liatin gitu, bukan enggak kayak gitu,
tapi kita mempelajari juga di mana metodenya, di mana apa yang tadi mata kuliah kita pelajarin, kita sinkronin dengan di lapangan gitu kan, sesuai atau tidak pekerjaannya gitu dengan standar. Nah, hal tersebut juga bisa memotivasi kita untuk nanti ke jenjang selanjutnya, yaitu menganalisa atau membuat tugas akhir gitu kan. Nah, makanya sebenarnya KPI juga bukan hanya sekedar kita jalan-jalan foto-foto gitu kan, atau kita main-main gitu, nggak seperti itu gitu. Kita banyak hal yang bisa menunjang untuk kedepannya gitu. Dan kembali lagi untuk lokasi KP sendiri, sebenarnya kita bisa manfaatkan, atau mungkin dari dosen-dosen ada yang sedang memberikan, kita coba cari informasi. Dan pada intinya kalau tips dari saya sih sebenarnya harus ada yang mengkonsolidasi hal tersebut gitu. Agar apa? Agar nanti ketika emang anggota atau teman-teman dari himpunan sendiri ingin kerja praktek, itu udah ada. Dan kita dari organisasi itu tinggal dorong aja. Seperti itu. Selain itu, selain dari yang tadi kakak jelaskan gitu, kira-kira dari diri kakak sendiri tuh perihal buat akademik gitu, buat KP tersebut tuh apa sih kak yang siapin selain yang kayak kita harus berkoordinasi dengan yang lain gitu, berbicara ataupun komunikasi yang baik gitu untuk saling membantu untuk menemukan tempat KP tersebut kan. Kira-kira dari diri kakak sendiri ini yang buat menjalankan gitu, apa sih buat persiapannya? Ya sebenarnya untuk mempersiapkan itu sederhana. Kita tuh harus bisa atau mempunyai sifat adaptif. Di lapangan tuh kita pasti ketemu orang-orang baru gitu. Makanya kalau bisa sih ya kita jangan jadi orang yang malu-malu di lapangan. Karena itu modal awal kalian mendapatkan ilmu dari banyaknya orang itu. Kalian berinteraksi ke orang tersebut gitu. Kadang yang menjadi penghalang itu karena kita nggak dekat dengan orang di lapangan, kita nggak dekat dengan yang kerja gitu. Jadi kita sulit mendalami hal yang, contoh misalkan di lapangan saya melihat besi struktur itu di SNI itu minimal 13 atau 16 ke atas gitu kan, ulir. Nah, ternyata di lapangan ada yang ada polos gitu. Nah sebenarnya kan kita tidak tahu kenapa alasan dari tim ini menggunakan di luar SNI tersebut gitu. Tapi karena keterbatasan interaksi kita, karena kita malu-malu untuk bertanya, akhirnya hal tersebut tuh jadi ngambang. Jadi kita tuh tidak berkembang dan kita tidak mendapatkan informasi di lapangan. Seperti itu sih. Baik, setelah kita berbicara tentang kerja praktek, ini ada satu perbicaraan kita yang cukup sangat menarik dan banyak orang tuh ini tuh jadi attention gitu kak. Jadi apa ya? Jadi orang-orang tuh suka pada terlihat kesini yaitu bagian organisasi kan. Nah, pasti teknik ini kan perihal organisasi itu sangat apa ya? Sangat menarik gitu. Banyak insight-insight yang menurut mereka tuh sangat menarik untuk terlihat ke teknik sipil. Sebelum mendalami mata kuliahnya mereka tuh karena tarik dari organisasinya kak. Nah, kira-kira kakak juga aktif di dalam bidang organisasi, dan kalaupun kakak aktif, khususnya di Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Pakuan, kira-kira apa sih alasan kakak awal masuk himpunan itu? Ya, jadi alasan saya masuk organisasi khususnya di Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Pakuan ini sebetulnya melihat dari lingkungan yang ada di teknik sipil itu sendiri, di mana pekerjaan kita itu memang tidak dikerjakan secara individu. Artinya pekerjaan kita itu berkelompok. Nah, menurut saya yang namanya kelompok itu pasti ada namanya seorang pemimpin, ada seorang leader gitu. Dan saya rasa ilmu di organisasi itu sangat berguna dan sangat terpakai ketika memang kita nanti sudah berada di dunia kerja. Makanya saya coba masuk ke organisasi untuk mempelajari beberapa hal yang memang sifatnya itu nanti terpakai di dunia kerja. Salah satunya itu leadership tersebut, public speaking, dan problem solving itu. Karena ya kembali lagi teknik itu kan ilmu pasti. Kita berdiskusi, berdebat tidak bisa dengan hal-hal yang kosong gitu. Iya. Dan ketika kita memiliki ilmu pun kita harus bisa juga berbicara. Tidak bisa kita memiliki ilmu tidak bisa berbicara. Anak teknik ya memang tipikalnya seperti itu gitu. Jago materi, jago berbicara, jago mencari solusi juga gitu. Berarti pakai komplit banget ya kayak kalau misalnya kita masuk teknik sipil serta masuk organisasi teknik sipil tuh paketan komplit banget nih buat teman-teman di luar sana, sipilan-sipilan di luar sana. Nah, kira-kira kan pasti di organisasi itu banyak banget program kerja ya kak, apalagi
yang namanya leadership itu pasti, dan pemimpin pasti ada aja program kerja. Kira-kira apa sih program kerja yang menurut kakak tuh sangat berkesan dan sangat apa ya, sangat bermanfaat saat kakak aktif di himpunan mahasiswa sipil? Ya dulu saya 2022 ya, menjadi pengurus. Sebenarnya saya ingin memanfaatkan wadah himpunan ini tuh untuk apa, pengalaman, terus pembelajaran dan manfaat untuk seluruh anggota. Jadi dulu tuh saya ingin mengekspor ke dunia luar, artinya tidak hanya instansi yang ada di lingkungan Universitas Pakuan aja gitu. Saya ingin coba apa ya, berkorelasi atau berkoordinasi dengan instansi yang mungkin nanti saat lulus kita bisa berada di sana gitu. Contohnya BUMN gitu kan. Saya dulu coba buat, langkah awal saya itu membuat suatu webinar, lalu dilanjutkan dengan kunjungan, dan harusnya outputnya nanti ada penelitian. Cuman karena waktu di organisasi itu sangat terbatas, makanya saat itu tuh hanya sampai pada kunjungan. Jadi dulu saya membuat webinar nasional, itu terkait dengan beton precast. Nah, alhamdulillahnya dulu tuh koordinasi saya itu baik dengan ketua prodi. Dulu tuh masih Pak Budi Arif. Saya koordinasi dengan beliau, Pak bisa bantu saya tidak untuk menghadirkan direktur dari PT Wijaya Karya Beton. Nah, beliau bilang, oh itu adik kelas saya. Nah, saya senang dong gitu, karena saya rasa ini bakal mempermudah gitu. Nah, pada saat itu saya dibantu oleh beliau untuk berkoordinasi dengan dulu ada namanya Pak siapa ya, lupa saya. Ada itu pokoknya direkturnya. Saya berkoordinasi dengan beliau. Bahwasannya saya ingin mahasiswa-mahasiswa teknik sipil di Pakuan ini khususnya gitu, mengetahui atau memperdalam ilmu dari beton precast tersebut gitu. Karena pada saat itu tuh beton precast itu masih jarang. Tapi karena rumah saya di Dramaga, saya sering melihat lewat jalan baru gitu kan. Itu banyak beton-beton precast di jalan layang gitu. Makanya itu yang bikin saya tertarik gitu. Baik, berarti secara garis besar organisasi ini tuh sangat penting ya kayak, dan bermanfaat bagi lapangan dan ataupun di luar lapangan, karena kan pasti kan kepemimpinan serta serta problem solving dan leadership itu terpakai dimanapun sampai ke keluarga pun kan ya. Nah, kira-kira pernah gak sih kak ngerasa kayak, aduh organisasinya kayaknya terlalu berat deh, terlalu sulit, karena kan mata kuliah teknik sipil itu kan sangat berat ya, baik secara materi ataupun secara yang ada gitu kan. Kira-kira gimana sih ya kak buat survive dan membagi waktu gitu perihal organisasi dan akademik gitu kak? Sebenarnya ya betul. Apalagi di masa-masa kita menjadi mahasiswa itu memang masa-masa yang dimana kita tuh benar-benar belajar yang namanya dunia kehidupan gitu. Artinya apa, kita lagi belajar atau fase dimana kita menjadi dewasa gitu kan. Nah di situ memang saya agak sedikit keteter gitu, yang namanya memanajemen waktu itu. Tapi bukan persoalan besar, karena menurut saya tahu hal yang sulit memanajemen waktu itu bukan dari kita membagi waktu itu, bukan, tapi dari ketertarikan kita memprioritaskan suatu hal gitu. Nah dulu tuh saya memang, salah saya itu dulu saya lebih condong kepada organisasi. Bukan berarti saya mengesampingkan akademik gitu, tapi memang hal yang menurut saya dulu sederhana, oh saya santai dulu di organisasi, baru 1 tahun saya lanjut lagi akademik. Karena melihat tadi ini, bobot akademik kita khususnya di Pakuan ini cukup berat loh. Kalian adik-adik tahu sendiri tugas besar seperti apa, ya kan? UAS output test kayak gimana gitu, presentasi penilaian kayak gimana, dan hasil nanti ketika setelah semester kita juga sama-sama tahu gitu kan. Bukan hanya sekedar perjuangan kita gitu, tapi hoki juga ada di sana gitu kan. Nah menurut saya hal tersebutlah yang kembali lagi ke yang tadi yang namanya jenuh, dan makanya saya memilih
oke saya di organisasi dulu gitu kan. Nah setelah hal tersebut ya menurut saya alangkah lebih baiknya ketika memang hal ini itu sebenarnya kita perjuangin sama-sama gitu. Akademik dan organisasi, anggota himpunan yang banyak ini kita coba nih bangun lagi nih yang namanya komunikasi, yang namanya saling gitu kan, yang namanya ya ini kita keluarga gitu. Nah coba saling membantu, saling melengkapi. Maksudnya tips dari saya sih untuk adik-adik itu menurut saya coba diperat lagi aja hal tersebut gitu. Jangan kita membandingkan satu hal, wah ini mah misalkan tim pinter gitu, ini mah tim pulang jam 3 gitu kan, kutu buku nggak usah kayak gitu gitu. Maksudnya kita sama-sama gitu kan. Nah coba hal tersebut tuh kita benahin, misal memang ada yang kurang ayo kita lengkapin gitu. Intinya jangan ada yang merasa wah gue paling pinter di sini, wah merasa gue di sini gitu. Sebenarnya itu yang kalau bisa diperbaiki, itu yang bikin kita ke depan tuh lebih solid gitu. Baik Kak, sebagai penutup, boleh dong Kak Nika kasih closing statement buat teman-teman di luar sana atau serta adik-adik kita ini untuk sipil-sipil yang lain, karena banyak banget ya Kak, dan realistisnya tuh mereka tuh banyak banget yang kayak baru masuk nih 100 orang, tiba-tiba berapa semester berapa udah tinggal 30 gitu kan, pasti kan mereka juga butuh butuh motivasi kan. Gimana sih Kakak bisa kasih closing statement dulu buat teman-teman biar bisa termotivasi yang tadinya mau nyerah jadi nggak nyerah nih Kak, gimana? Ya motivasi dari saya buat teman-teman khususnya yang masih baru, ya sebenarnya jadi engineer itu istimewa, jadi engineer itu hal yang luar biasa gitu. Tapi memang perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Artinya berjuanglah walaupun itu sampai berdarah-darah. Artinya kita bisa nikmatin hal tersebut ketika memang itu hasil dari perjuangan kita, itu hasil dari pengorbanan kita. Yang namanya usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Baik. Intinya dari teknik sipil, gue yakin kalau misalkan memang kita belajar benar-benar, kita belajar sungguh-sungguh, nggak akan namanya rezeki itu jauh dari kita, nggak akan namanya kalau orang-orang bilang susah nyari kerja gitu, nggak akan. Terima kasih banyak kepada Kak Handika Pratama sebagai narasumber kita di episode kali ini. Terima kasih juga telah datang di Ngopi Sipil buat sipilan di luar sana. Dan untuk adik-adik di luar sana, mahasiswa teknik sipil ataupun calon mahasiswa teknik sipil, semoga obrolan ini bisa menjadi insight dan motivasi seluruh penonton di luar sana. Saya Nana Vita pamit undur diri, tetap semangat, tetap produktif, tetap solidaritas, tetap semangat lagi deh pokoknya. Semangat. Gimana Kak, kita biar semangat, kita kasih teman-teman kita gimana nih? Biar semangat. Kita jargon apa jargon? Boleh sih, itu kenalan sih, kenalan jargon, sih. Jargon, Oke. ya. Silakan Kak, Mimin. Kak. Janganlah saya udah tua. Biar Oke, pengurus ya. aja, biar pengurus. Hai Mes. Sipil. Nah itu dia.